Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pemirsa yang menonton kami. Kami sekarang akan presentasikan sebuah proyek mengenai inovasi baru dari analog game. Saya Raka Yandi Mardika, ditemani dengan teman saya Jolihan Julian Sutantoro. Spanker. Ya, ini kami akan mempresentasikan sebuah inovasi baru dari sebuah game analog. Pertama-tama, mengapa kita melakukan proyek ini? Itu karena kita itu sekarang hidup di dunia digital, di mana semua kegiatan, semua permainan itu kita lakukan secara online. Dunia dikuasai oleh sebuah gadget. Jadi game-game analog seperti dadu, papan, itu sudah ditinggalkan oleh banyak orang yang dan digantikan dengan game online atau PUBG atau game-game online lainnya. Karena itu banyak game analog yang mati dan ditinggalkan oleh banyak orang. Lalu rasa dari saat kita berkumpul dengan orang-orang, kita akan bermain dengan HP kita sendiri. Cenderung kita akan fokus dengan HP kita pada akhirnya. Maka dari itu kita akan mengembalikan sebuah rasa kesenangan dari bermain bersama secara langsung. Kita lanjut di tujuan kita. Tujuan dari proyek kita itu untuk ke semua orang tanpa ada batasan umur, tanpa ada batasan daerah, untuk semua orang yang sedang berkumpul dan ingin bermain bersama secara langsung, mengisi waktu luang bersama, mencari kebahagiaan yang bisa dirasakan dengan langsung, bukan melewati game. Oke. Dan kita kan ini merupakan sebuah poster promosi dari produk kami. Di sana ada tercantum harga yang sudah kami tetapkan dan juga packagingnya. Ini untuk detail packagingnya, itu ada nama dari game kami, lalu tema dari game kami juga. Sekarang kita akan mempresentasikan tentang desain permainan kami dengan tema dasar dadu. Permainan kami ini bernama Sneaky Snitch. Ini merupakan permainan berbasis dadu yang konsepnya itu siapa cepat sampai garis finish. Jadi tema dari game kita ini adalah role play, ada racing juga, multiplayer yang pasti juga. Rasakan perebutan garis finish bersama teman-teman dengan strategi dan role-role yang tersedia di game kami ini. Jadi cara bermainnya sangat mudah. Yang pertama, pemain tinggal melemparkan dadu, untuk kita jalan sesuai dadu yang ada yang keluar pada lemparan kita itu, lalu melakukan berbagai action atau beberapa beberapa kondisi yang akan kita temui di permainan kami ini. Permainan yang pertama yang jelas itu adalah dadu, karena dadu ini adalah kunci penting dari bermain permainan kami ini. Yang kedua ini adalah dadu clash card, clash dice ya. Dadu ini berisi apa ya namanya, tentang clash gitu. Jadi ada dalam clash itu ada power up yang bisa membantu para pemain dalam menentukan strategi untuk menang. Oke. Dan juga ada papan berpeta. Papan berpeta ini menjadi media utama permainan kita. Jadi untuk menunjang kelancaran permainan.
Oke, kita ke aturan permainannya. Jadi dari tadi cara bermainnya itu memang tidak terlalu sulit ya. Diikuti saja. Ada beberapa aturan, ada 3 peraturan ya. 3 aturan utama, yaitu yang pertama, pemain yang berhenti di kotak yang berkelipatan 9 berhak melempar dadu kedua, yaitu dadu bergambar tadi, untuk mendapatkan power up. Jadi di papan berpetak itu misalnya kita udah beri label setiap kelipatan 9, jadi 9, 18, 27 dan seterusnya. Itu mungkin kita beri label. Terus apabila ada pemain yang mendarat di kotak yang berkelipatan 9 tersebut, maka dia berhak melempar dadu yang ada gambar-gambarnya, dadu kedua, untuk dia kemudian mendapatkan power up. Oke, kita lanjut ke peraturan kedua. Di peraturan kedua ini, apabila terdapat 2 pemain dalam satu kotak yang sama, kedua pemain akan kembali melempar dadu yang pertama ya. Jadi pemain dengan angka yang lebih kecil akan mundur sebanyak jumlah angka di dadu, dan pemain yang angkanya lebih besar tidak akan berpindah atau tetap di tempat. Jadi misalnya ada aku dan teman aku kebetulan mendarat di kotak nomor 6 misalnya. Nah, apabila kemudian aku melempar dadu mendapatkan angka 3, dia melempar dadu mendapatkan angka 4, kan dia lebih besar, berarti dia tetap di tempatnya dan aku mundur 3 langkah ke belakang. Jadi aku dari petak kotak nomor 6 mundur ke kotak nomor 3 gitu. Oke, lanjut aturan nomor 3. Nah, ini lumayan besar ya, aturan nomor 3 ini terkait dengan teleport, di mana teleportasi dapat dilakukan pemain setelah pemain tersebut melempar dadu pertama, dadu yang menentukan langkah, dan mendapatkan antara angka 1 atau 6 sebanyak 2 kali berturut-turut. Fitur teleport ini akan aktif minimal di kotak ke-16. Jadi dari kotak ke-16, 17, dan seterusnya, fitur teleportnya bisa digunakan. Nah, jumlah jarak teleportasi itu adalah jumlah dari 2 langkah terakhir yang menentukan teleportasi, di mana untuk menentukan teleport up atau down-nya, pemain bisa kembali melemparkan dadu pertama, yaitu dadu yang menentukan langkah, dengan ketentuan output, yaitu untuk teleport up, pemain melemparkan bilangan genap. Pemain tersebut mendapatkan bilangan genap pada dadu yang pertama ya, yang ada angka 1-6. Untuk teleport down, pemain mendapatkan bilangan ganjil pada dadu untuk angka 1-6 tersebut. Nah, di sini juga ada contoh. Kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk contoh skenario-nya, misalnya untuk menentukan langkahnya dulu. Misalnya ada pemain yang pertama, dia melempar dadu untuk menentukan langkahnya. Dia melempar dadu untuk pertama kalinya mendapatkan angka 1. Berarti dia menangkah 1 langkah. Oke, kemudian pemain yang lain melempar dadu untuk langkahnya. Kemudian berputar kembali ke pemain tersebut, dia melempar dadu keduanya, mendapatkan angka 6. Berarti pada saat itu juga dia berhak teleport. Jumlah langkahnya itu adalah jumlah dari 2 dadu terakhir. Jadi dia berhak teleport dengan jumlah langkah 7. Nah, kemudian untuk menentukan apakah dia teleport up atau down, kembali melempar dadu yang berisikan angka 1-6. Nah, apabila ia kemudian mendapatkan angka genap, berarti dia bisa naik sebanyak 7 langkah. Next. Nah, untuk power up class, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi ini belum mempengaruhi teleportasi. Power up class yang pertama ini adalah power up class mage, di mana bisa digunakan sebelum melempar dadu untuk menentukan jumlah langkah, di mana pemain tersebut bisa melempar dadu sebanyak 2 kali, dan setelah digunakan, kartu tersebut sudah hangus alias sudah over ya. 1 kartu sudah berkurang. Oke, next. Kita ke power up yang bisa membantu kelancaran teleport ya, misalnya dalam hal ini teleport, di mana ada power up archer yang bisa digunakan sebelum menentukan arah teleport. Jadi fungsi ini, power up ini berfungsi di mana jumlah angka teleport ditentukan oleh angka dadu yang menentukan arah teleport, namun tidak berhak mendapatkan power up di kotak tujuan teleport. Nah, mungkin ribet ya kita baca itu, tapi contoh penggunaannya seperti ini. Pemain B
melempar dadu dan mendapatkan angka 1 atau 6. 1 dan 6 maksudnya. Berarti dia berhak teleport karena dia mendapatkan angka 1 atau 6 berturut-turut. Nah, sebelum ia tahu dia akan teleport up atau down, ia menggunakan power up archer. Ia melempar dadu, mendapatkan angka 5. Kemudian ia teleport down sebanyak 5 langkah. Jadi di sini adalah teleportnya itu tidak ditentukan oleh jumlah lemparan dadu, 2 kali lemparan dadu sebelum dia berhak teleport. Jadi dia seharusnya kan teleportnya 7 langkah karena dia mendapatkan dadu angka 1 dan 6 untuk jumlah langkahnya. Tetapi dia menggunakan power up archer dan dia berhak teleport hanya sebanyak 5 langkah. Begitu. Jadi mungkin power up ini berguna kalau misalnya kita ada 12 langkah, 6 tambah 6. Nah, jadi langkah pertama 6 langkah, terus lemparan dadu yang kedua 6 langkah juga, jadi 12 langkah. Ya, kita takut, misalnya jangan-jangan nanti aku teleport down 12 langkah, wah mati aku. Jadi nanti bisa digunakan power up archer-nya ini. Jadi dia bisa, kan maksimum satu dadu kan 6, jadi palingan kalau misalnya dia teleport down juga maksimal 6 langkah saja, tidak sampai 12 langkah. Next. Oke. Power up yang ketiga terakhir ini adalah power up melee. Gitu. Dimana bisa digunakan sebelum pemain tersebut menentukan arah teleportnya. Dimana dengan menggunakan power up ini, jarak teleport hanya setengah dari yang seharusnya. Apabila tujuan teleport bukan bilangan bulat, maka akan dibulatkan ke bawah atau minus 0,5 ya. Contoh penggunaannya, apabila pemain C melempar dadu mendapatkan angka 1 dan 6, ia berhak teleport. Nah, sebelum ia tahu ia akan teleport up atau down, dia menggunakan power up melee. Dia berhak teleport sebanyak 7 dibagi 2, yaitu 3,5 langkah. Ya, itu bukan bilangan bulat. Jadi dibulatkan turun menjadi 3 langkah. Jadi ini juga seperti power up archer ya, sangat berguna digunakan kalau misalnya kita mau teleport yang jaraknya jauh 12 langkah memang. Jadi kalau power up melee ini kalau digunakan bisa membagi duakan lah. Jadi jumlah langkah kita dari semula 12 bisa turun jadi 6 saja. Kalau misalnya kita teleport down seharusnya 12 langkah, kali ini teleport down hanya 6 langkah saja. Jadi sangat berguna untuk antisipasi aja. Gitu. Oke. Next. Ya, sekian dari presentasi kami. Oke, bagi para penonton, bagi para investor yang tertarik dengan ide kami, bisa kontak kami melalui YouTube yang sudah tersedia ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore.